Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, Mia dan Iis yang Bapak banggakan dan sayangi. Baiklah, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang sejarah kebudayaan Islam, karena kemarin waktu MOS itu di antara kalian ada yang kelasnya belum Bapak masuki. Nama Bapak Ahmad Yasin. Bapak tinggal di Lufurukam. Di pertama masuk Lufurukam ya. Dan untuk semester ini kalian bersama Bapak mempelajari tentang SKI. Ini saya tampilkan bukunya. Sebelum kita buka-buka tentang apa yang ada di dalam SKI, saya uraikan sedikit bahwa yang akan kita pelajari nanti adalah sejarah kebudayaan Islam, mulai dari sebelum Islam itu sendiri atau sebelum masa kenabian Nabi Muhammad, tapi hanya sedikit. Nanti yang lebih rinci itu pada masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini coba kita buka per lembar ya. Ini dari daftar isi ini. Dalam semester ini kita mempelajari 2 bab, yakni tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam dan perkembangan dakwah Nabi Muhammad. Periode Mekah. Sedangkan saya ulangi bahwa dalam semester ganjil ini kita membahas 3 bab. Bab yang terakhir adalah perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Oke, kita mencoba untuk mengetahui peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Harapan dari pemerintah dan yang melalui saya, setelah kalian mempelajari peradaban bangsa Arab sebelum Islam itu, kalian bisa menerima dan menjalankan ajaran dengan baik. Kemudian kalian juga mampu menghayati, mengamalkan perilaku jujur, perilaku disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Kemudian kalian juga memahami, menerapkan, sekaligus menganalisis pengetahuan faktual. Terus kemudian mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari.
di sini secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu kompetensi intinya. Kompetensi dasarnya yang paling utama, kalian setelah mempelajari bab ini nanti kalian mampu meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Bukan hanya kewajiban Pak Ustadz, bukan hanya kewajiban dai-dai itu, tapi juga kewajiban seluruh umat muslim, diantaranya adalah ya kalian juga. Kemudian juga dalam hasilnya nanti kalian juga mampu meneladani sikap sabarnya Rasulullah pada saat menghadapi berbagai intimidasi. Tahu kan intimidasi? Intimidasi masyarakat Quraisy di Mekah. Nah, nanti saya persilahkan session tanya jawab. Kalau dari kalimat ini ada yang kalian belum pahami. Juga diharapkan kalian setelah mempelajari bab tadi, kalian juga bisa meneladani istiqomah Rasulullah. Nah, istiqomah tahu ya? Dalam melaksanakan beribadah. Istiqomah dalam melaksanakan beribadah atau dalam hal berbuat baik. Baik itu berbuat baik dalam belajar maupun berbuat baik di luar saat belajar, saat sekolah. Yang kemudian juga diharapkan kalian memahami sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Jadi kalau memang itu diketahui adalah sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam, ya jangan dilanjutkan. Apa peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam? Nah, kita masuk kepada session materi. Ini di sini ada gambaran. Yang gambar titik 1 ini adalah patung yang terbuat dari batu yang disembah pada masa sebelum Islam. Ini tulisannya patung sembahan Arab pra-Islam. Nah, dari kalimat ini kalau ada yang ditanyakan nanti Bapak persilakan untuk menanya. Terus peta Mekah pra-Islam. Ini kalau kita lihat sekilas di dalam peta ini tidak ada warna hijau sedikit pun dalam peta ini. Kayaknya semuanya gersang, batu-batuan yang ada. Setelah Anda melihat ini, setelah anak-anak melihat gambar tadi, apa yang kalian pikirkan? Kemudian coba kalian isi gambar-gambar kolom di bawah ini. Yang kolom 1 berarti untuk gambar 1, kolom 2 untuk gambar 2. Caranya bagaimana? Renungkanlah. Setelah kalian mengamati dan melihat gambar di atas, maka kalian perlu merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan lain sebelum datangnya Islam. Pertanyaan yang kedua adalah adanya peradaban besar dunia sebelum datangnya Islam. Pertanyaan ketiga adalah berbagai macam benda-benda sembahan orang-orang Quraisy seperti gambar tadi ya, patung, ada berhala-berhala tadi. Terus kemudian keadaan sosial orang Quraisy sebelum datangnya Islam. Keadaan sosial itu keadaannya seperti apa? Orang Quraisy itu sebenarnya orang mana? Terus kemudian setelah kalian mempelajari itu yang kemudian memiliki 4 pertanyaan tadi, kalian harus berupaya untuk sedemikian rupa supaya kalian memiliki tambahan wawasan. Kalian memiliki tambahan wawasan mengetahui bahwa peradaban sebelum Islam itu
Coba kalian baca dan pahami. Ini ada sketsanya. Yang pertama adalah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Terus kemudian sistem-sistem peribadatan masyarakat Quraisy, keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Ya, jadi dua dari tiga kolom peradaban bangsa Arab yang berjudul besar peradaban bangsa Arab ini memiliki dua sub yang besar juga. Yang inti pertama adalah kita mengamati sistem peribadatan masyarakat Quraisy. Apa di situ yang apakah sama dengan Islam ataukah ada pertentangan atau mungkin ada hanya sekedar penyempurnaan saja. Sehingga Bapak berharap nanti kalian bisa memiliki literatur yang lebih banyak lagi, bukan hanya dari yang Bapak sampaikan di sini nih. Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna karena yang menjadi pokok kekuatan dan sebab timbulnya kebudayaan adalah agama Islam. Ini ternyata yang selama ini kalian ketahui bahwa Islam itu hanya sekedar agama, ternyata ada kekurangannya. Kenapa? Karena ternyata Islam juga merupakan peradaban yang sangat sempurna. Dengan Islam itu kebiasaan-kebiasaan masih ada yang diteruskan. Dengan Islam itu juga kebiasaan yang tadinya biasa-biasa saja menjadi kebiasaan yang luar biasa. Terus kemudian coba kita masuk pada halaman selanjutnya, yakni peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Sistem peribadatan bangsa Quraisy. Pada permulaannya bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus. Ingat, Hanif artinya benar dan lurus. Karena itu sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuhlah menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Amr bin Lu'ay al-Khuzai nanti saya minta anak-anak mencari juga melalui HP anak-anak itu sendiri. Ketik aja di Google, buka aja Google, ketik Amr bin Lu'ay al-Khuzai atau tulis biografi Amr bin Lu'ay al-Khuzai, nanti pasti ketemu di sini. Pada masa jahiliyah orang Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, dari kayu, dan dari logam. Menurut Ibnu Khalbi, ilmu Khalbi itu ilmuwan. Yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu ialah barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram atau Ka'bah. Hal ini mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah haram dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Kemudian di setiap tempat persinggahan mereka letakkan batu itu dan bertawaf mengelilinginya seperti mengelilingi Ka'bah. Proses ini berlangsung terus-menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan yakini. Bangsa Arab dimulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan
Jurhum. Jurhum itu salah satu penguasa ya, penguasa pada saat itu. Tapi belum Islam Jurhum itu. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal dan terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian dia menyeru kepada penduduk tersebut, pada penduduk Hijaz, supaya menyembah berhala itu. Di samping itu banyak lagi berhala-berhala lain seperti Lata, tempatnya di Taif. Menurut Sakif, penduduk Taif ya. Nah, ingat penduduk Taif itu namanya Sakif. Atau kelompok yang berada dari penduduk dari kota Taif itu namanya yang memiliki argumen-argumen tentang itu namanya Taif. Sakif. Al-Lata ini adalah berhala yang paling tua. Al-Uzza tempatnya di Hijaz, kedudukannya sesudah Hubal. Manat tempatnya di dekat kota Madinah. Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yasrib. Yasrib itu salah satu nanti dalam perjalanan Nabi Muhammad itu adalah kota yang pertama ditempati oleh Nabi Muhammad sebagai kota persinggahan pertama ketika hijrah dari Mekah, Yasrib ini, yang kemudian menjadi ibu kota Madinah itu ya. Beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi ada beberapa pemujaannya, jadi bukan hanya patungnya, penyembah yang disembah oleh mereka si penganut sebelum Islam datang itu. Yang pertama adalah malaikat. Di antara bangsa-bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Jadi pada zaman dahulu pun orang sudah percaya bahwa ada malaikat gitu. Tapi malaikat itu bukan diartikan sebagai makhluk Allah yang memiliki tugas khusus, tapi malah justru dianggapnya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena malaikat itu tidak bisa dilihat, tapi bisa melakukan sesuatu yang mewakili keinginannya. Di kota Mekah juga ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Nah kan, jadi malaikat itu ada dan sudah dipercaya oleh mereka itu sebelum mereka itu masuk Islam. Makanya di dalam Islam, rukun iman termasuk diantaranya adalah mengimani bahwa ada malaikat. Yang kedua, dia menyembah jin. Tahu kan jin? Jin itu sebelum hak itu ya. Nah, itu kalau kamu ngaji. Jin adalah ruh dan batu sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin dan ruh-ruh leluhur mereka, atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama Darohim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Menyembah bintang-bintang. Ingat ya. Pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga bintang, kemudian yang keempat adalah berhala. Jadi berhala ini masuk pada kategori kelompok 4. Terus kemudian yang kelima adalah agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Agama Yahudi mulai masuk ke Jazirah Arab tahun 1491 sebelum Masehi. Berarti waktu itu kan Islam muncul itu setelah Nabi Isa meninggal 500 tahun kemudian. Nah, berarti agama ini muncul sebelum si Nabi Isa menjadi nabi pun sudah ada. Agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Hasbi. Nanti kalian akan tahu Romawi ini mulai hancur sejak kapan, yang pada khalifah nanti bab yang di semester 2.
Sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya pada tahayul. Antara lain di dalam setiap perut orang ada ular. Terus perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Ada yang kemudian mereka juga biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Oke, keadaan sosial masyarakat dan seterusnya silahkan kalian baca. Ini saya berikan lembarannya sedikit-sedikit, nanti bisa kalian ulangi dalam YouTube. Ya, nah ini. Oke. Bapak tidak memberikan soal. Bapak berharap kalian dari halaman 1 sampai halaman 9 ini kalian memberikan semacam membuat semacam resume hasil dari diskusi kalian di rumah, baik itu kalian mau melalui WA atau apa dengan kawan-kawan. Nanti jawaban atau hasil diskusi kalian Bapak tunggu di WA pribadi. Di dalam WA pribadi nanti kalian akan otomatis Bapak buatkan grup sendiri khusus keluarga SKI ya. Saya kira cukup bisa dipahami. Segala kesalahan dan kekurangan Bapak mohon maaf. Bapak akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.